Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah, yang mana kisah ini akan mampu membuat hati kita tersentuh. Karena kita sadar betul bahwa masih banyak kekurangan kita kepada kedua orang tua kita tentang sebuah kebaktian. Terkadang kita yang masih sering menyakiti hati kedua orang tua kita masih sering melalaikan perintahnya. Kita sering sekali membantah segala nasihat indahnya. Sengaja saya bagikan kisah ini, berharap ada manfaat dan juga hikmah yang dapat kita petik dari kisah yang satu ini. Mari dengarkan kisahnya, sahabat. Kisah seorang anak membuang ibu kandungnya. Pada pagi itu, Rudi sedang mempersiapkan dirinya untuk berangkat kerja. Namun, tidak sengaja, Rudi ingin sekali sambil menikmati secangkir kopinya, menikmati pula segarnya angin pada pagi itu. Dan Rudi pun membuka pintu, lalu berdiri di salah satu balkon apartemennya. Karena Rudi berada di tingkat 3, jadi terlihat jelas oleh Rudi kendaraan sedang lulu lalang di jalanan. Di saat Rudi menikmati secangkir kopinya, pandangan Rudi terhenti kepada seorang lelaki paruh baya sedang menggandeng perempuan tua. Lalu perempuan tua itu dia dudukan di sebuah kursi pinggir jalan. Tidak lama kemudian, lelaki paruh baya itu memberikan sesuatu pada perempuan tua itu, lalu mencium keningnya, dan dia langsung pergi meninggalkan perempuan tersebut. Terlihat oleh Rudi perempuan tua itu terus menatap kepergian lelaki paruh baya hingga lelaki itu hilang dari pandangannya. Setelah melihat kejadian itu, Rudi sadar bahwa pagi itu dia harus segera pergi ke kantornya. Rudi pun tergesa-gesa turun dari tangga dan masuk ke dalam mobilnya. Namun pandangan Rudi terus melihat perempuan itu yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya terbatas jalan saja. Rudi menyalakan mobilnya lalu pergi. Waktu terus berputar. Di sore harinya Rudi selesai dari pekerjaannya dan dia pun pulang ke rumahnya. Setelah Rudi memarkirkan mobilnya, Rudi melihat kembali ke tempat di mana ibu tadi duduk. Ternyata ibu itu masih tetap ada di tempat yang sama. Rudi terdiam sejenak, melihat dari kejauhan
apa yang dilakukan ibu tua itu. Tak lama kemudian, ada dua anak yang menghampiri ibu tersebut. Terlihat ibu itu tersenyum menyambut kedua anak yang menghampirinya. Dan mereka saling ngobrol. Dan terlihat juga sang ibu memberikan masing-masing permen kepada anak tersebut. Mereka terlihat sangat senang, dan ibu itu pun terlihat bahagia. Setelah mereka mendapatkan permen, mereka pun mencium tangan ibu tua itu dan mereka berpamitan. Di kursi sebelah datang seorang pemuda dengan membawa mie gelas. Lalu pemuda itu memakannya. Pandangan sang ibu pun terus melihat anak muda yang sedang makan. Nampaknya ibu tua itu sedang kelaparan. Rudi yang tidak tega melihatnya langsung menyeberang jalan untuk menemui ibu itu. Lalu Rudi mengucap salam. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam, Nak." "Ya, ada apa?" tanya sang ibu kepada Rudi. "Bolehkah aku duduk di sampingmu?" tanya balik Rudi pada ibu itu. Sambil tersenyum, sang ibu mengizinkan Rudi untuk duduk di sampingnya, dan ibu itu membersihkan tempat yang akan Rudi duduki. Rudi segera menarik tangan ibu itu. "Bu, jangan ibu bersihkan, biar saya saja," sahut Rudi pada ibu itu. Rudi pun segera duduk di sampingnya. "Bolehkah aku bertanya, Bu?" "Iya, kenapa, Nak?" jawab sang ibu. "Rumahku sekitar sini, dan aku melihat ibu dari pagi hingga sore ini. Ibu duduk di sini. Apakah ada masalah?" "Tidak, Nak," jawab ibu itu. "Ibu tidak ada masalah apapun." "Lalu kenapa ibu dari tadi duduk di sini? Siapa yang ibu tunggu?" "Ibu sedang menunggu anakku yang sedang bekerja. Dia akan menjemput ibu di sini." Rudi pun bertanya lagi, "Apakah ibu membutuhkan sesuatu?" "Terima kasih, Nak. Ibu tidak membutuhkan apapun. Hanya bolehkah ibu minta air minumnya? Ibu sangat haus sekali karena seharian ibu tidak minum." Mendengar permintaan ibu tersebut, Rudi segera memberi sebotol air mineral yang dari tadi Rudi pegang. Ibu itu langsung mengambilnya dan langsung meneguknya, dan air yang di botol itu semua diminumnya hingga tak tersisa sedikit pun. Rudi melihat ibu itu, rupanya sangat kehausan sekali. Tak terasa pipi Rudi basah dengan air matanya. "Alhamdulillah," ucap ibu setelah selesai meminumnya. Lalu Rudi bertanya lagi, "Bu, kapan anakmu akan datang untuk menjemputmu?"
Sebelum dia pergi, dia menyuruhku tunggu di sini hingga dia kembali lagi, sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Dia akan mengajak ibu ke rumahnya, dan ibu pun nanti akan melihat anak dan istrinya. Ini pertama kalinya ibu datang ke kota. Masa sih Bu, sahut Rudi. Iya nak, sumpah demi Tuhan, ibu baru pertama kalinya datang ke kota. Anak ibu tinggal di kota ini, dan anak ibu menikahi seorang gadis dari keluarga yang sangat kaya raya. Dan dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat mengagumkan dan sangat tampan sekali. Sebentar aku akan memperlihatkan foto cucu ibu padamu nak. Sambil menyodorkan foto cucunya, sang ibu pun berkata, "Lihatlah betapa imutnya cucuku." Sang ibu memperlihatkan foto cucunya pada Rudi dengan penuh kebahagiaan. Rudi pun berkata, "Masya Allah Bu, cucumu sangat tampan sekali. Coba seandainya aku mempunyai anak selucu ini, pasti aku sangat senang sekali ya." Rudi pun menyerahkan kembali foto cucunya pada ibu. Ibu pun berkata lagi, "Nak, sebenarnya ibu belum pernah bertemu secara langsung dengan cucu dan menantuku. Ibu hanya melihat mereka di foto saja. Ibu sangat ingin jumpa dengan mereka. Makanya ibu sangat senang sekali di saat anak ibu mengajak ibu ke kota ini." Tapi entah kenapa, anakku belum juga menjemput ibu di sini. Rudi sangat sedih mendengar cerita ibu tua itu. "Nak, coba kamu lihat. Ibu akan memberi sebuah hadiah kepada menantu ibu. Kamu lihat hadiah ini bagus atau tidak?" Rudi pun mengangguk sambil tersenyum. Sang ibu mengambil sesuatu di dompet kecilnya dan diberikannya kepada Rudi sebuah kalung emas yang ukurannya sangat besar sekali. Dan emas itu sepertinya mempunyai karat yang tinggi, yang pastinya harganya pun sangat mahal. Rudi berkata, "Masya Allah Bu, sangat bagus sekali kalungnya. Dari mana ibu mendapatkan kalung ini?" Dengan derai tangis ibu menjawab, "Dari semenjak putraku pergi merantau selama 10 tahun, dia selalu mengirimkan ibu uang, dan sedikit pun ibu tak memakainya, karena ibu kumpulkan untuk membeli sesuatu untuk ibu hadiahkan pada menantuku nanti, jika putraku sudah mempunyai istri." Dan hari ini saatnya ibu memberikannya kepada menantu ibu. Rudi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Rudi sangat kagum mendengar ucapan seorang ibu yang mengorbankan segalanya demi kebahagiaan putranya. Karena malam akan segera tiba, Rudi bertanya kepada ibu itu, "Bu, apakah ibu punya nomor handphone anak ibu? Biar aku tanyakan kapan dia akan menjemputmu. Karena sebentar lagi akan maghrib, Bu." Ibu itu menjawab, "Tidak nak, ibu tidak punya nomornya. Namun sebelum anak ibu berangkat,
dia memberi sebuah kertas kepada ibu. Mungkin saja itu nomor handphone. Rudi meminta kertas itu pada sang ibu. "Bolehkah aku melihatnya, Bu?" Sang ibu pun segera mengambil kertas pemberian putranya. Setelah Rudi baca isi kertas itu, Rudi sangat kaget sekali bahwa dalam isi kertas tersebut tertulis, "Bagi siapa yang menemukan ibu tua ini, saya meminta tolong untuk mengantarkannya ke panti jompo. Terima kasih." Itulah isi kertas yang anaknya beri kepada ibunya. Rudi sangat tidak percaya ada anak setega itu pada ibunya sendiri. Beliau menunggu dari pagi hingga sore, hanya menanti kehadiran putranya menjemputnya. Namun ternyata dia tidak mengharapkan ibunya lagi dan berniat ingin membuangnya ke panti jompo. Sungguh Rudi tak kuasa menahan air matanya. Sang ibu menepuk pundak Rudi. "Nak, ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Enggak, Bu, tak ada apa-apa," jawab Rudi sambil mengusap air matanya. Rudi pun akhirnya berbohong pada ibu itu. "Bu, di dalam kertas ini tersimpan nomor telepon anak ibu dan aku telah SMS dia. Dia bilang supaya ibu ikut dulu saja ke rumahku karena anak ibu ada pekerjaan mendadak keluar kota untuk beberapa minggu ini." Terlihat kesedihan di wajah ibu itu. "Benarkah anakku berkata seperti itu?" Rudi pun menjawab, "Iya, Bu, benar." "Baiklah, kalau begitu, Nak, aku akan ikut bersamamu." Akhirnya Rudi bersama ibu itu terbangun dari duduknya. Rudi pun dengan sangat senang hati membawa ibu itu ke rumahnya. Pikir Rudi, daripada dia harus membawa ibu tua itu ke panti jompo, lebih baik dia yang akan merawatnya. Dan hitung-hitung sebagai pengganti ibunya yang sudah sangat lama telah pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Kedatangan sang ibu disambut baik oleh istrinya. Istri Rudi sangat senang karena sekarang dia tidak akan merasa kesepian lagi. Jika suaminya Rudi masih bekerja, karena rumah tangganya dengan Rudi sudah hampir 2 tahun, namun belum juga mempunyai keturunan. Semenjak kehadiran ibu itu, terasa rumahnya hangat dan terasa ada kebahagiaan baru yang sudah lama tidak mereka rasakan. Karena dari keduanya sudah tidak mempunyai ibu. Setelah 5 bulan lamanya, sang ibu berada di rumah Rudi. Pagi itu setelah selesai mereka sholat subuh dan Rudi sebagai imamnya. Di saat Rudi berbalik badan untuk menyalami istri dan juga ibu tersebut, terlihat sangat jelas sang ibu terus-menerus menangis tidak berhenti. Saya pegang tangannya, saya peluk beliau, dan saya pun berkata, "Bu, maafkan saya ya. Saya telah membohongi ibu selama ini. Bahwa dulu aku katakan anakmu akan menjemputmu ke sini dan dia sedang keluar kota. Itu semua tidak benar, Bu. Saya mengarang cerita seakan anak ibu yang menyuruh saya untuk membawa ibu ke rumahku. Padahal saya hanya berbohong padamu, Bu, supaya ibu bersedia aku bawa ke sini.
Sebenarnya isi kertas yang dulu ibu beri pada saya itu bukan nomor telepon anak ibu, melainkan sebuah surat yang bertuliskan siapa saja yang menemukan ibu. Dia meminta untuk mengantarkan ibu ke panti jompo. Dan saya sangat tidak tega jika ibu harus tinggal di panti jompo, sehingga aku dan istri akan merawat ibu hingga ibu tutup usia nanti. Bu, ibu kami sudah tak ada sejak lama, dan kehadiran ibu di sini membuat hati kami sangat bahagia. Terasa ibu kami hidup kembali. Ibu harus ikhlas tinggal bersama kami, dan kami pun sangat ikhlas merawat ibu. Mendengar pernyataan itu, sang ibu menangis sangat kencang sekali. Tak menyangka anaknya setega itu padanya. Beliau telah membesarkan putranya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Namun apa balasannya di saat ibu sudah tak berdaya? Dengan sangat mudah putranya akan membuangnya. Ibu menangis sambil mengangkat kedua tangannya, meminta kepada Sang Maha Kuasa agar anaknya diberi kesadaran. Setelah selesai berdoa, semuanya sarapan. Dan di saat ibu juga istri Rudi sedang duduk di ruangan makan, mereka dikagetkan dengan Rudi yang tergesa-gesa mau keluar rumahnya. Ketika istrinya bertanya, "Mas, ada apa?" Rudi pun menjawab, "Ada seseorang yang sedang duduk di kursi tepat seberang jalan rumah Rudi tertabrak mobil besar. Sehingga saya akan segera menolongnya. Kalian berdoa saja, semoga dia bisa diselamatkan." Mendengar kecelakaan itu, entah kenapa ibu itu menangis histeris. Beliau teringat akan anaknya. Beberapa jam kemudian Rudi pun datang dan mengajak istri juga ibunya menengok laki-laki yang tertabrak, yang dalam keadaan kritis sedang ditangani dokter di salah satu rumah sakit terbesar di kota itu. Mereka semua pun pergi ke rumah sakit, namun terlihat air mata ibunya tak henti menangis. Ketika ditanya oleh Rudi, "Bu, kenapa ibu menangis terus?" Ibu menjawab, "Ibu teringat putra ibu, Nak." Sesampainya mereka di rumah sakit, ibu langsung menjerit dikala melihat laki-laki yang sedang kritis, yang berlumurkan darah. Ternyata dia adalah putranya sendiri. Rudi dan istrinya memeluk ibunya sambil menangis. Ibu pun langsung bersujud, memohon kepada Allah untuk menyembuhkan putranya. Di saat ibunya bersujud sambil menangis, sang dokter memberi kabar kepada Rudi bahwa pasien kecelakaan telah sadarkan diri, padahal sebelumnya koma dan sudah tak ada harapan untuk hidup. Namun keajaiban telah datang pada laki-laki itu. Dokter sangat terheran menangani kasus yang pertama kali dialami dalam hidupnya. Rudi pun sangat terkejut mendengar berita dari dokter itu. Dan Rudi melihat ke arah ibunya yang masih belum mengangkat kepalanya dalam sujudnya. Rudi mengucap lirih, "Subhanallah, Allah tunjukkan kekuasaannya di saat seorang ibu sedang memohon dan berdoa atas keselamatan anaknya. Keajaiban pun telah Rudi saksikan." Rudi akhirnya memberitahu ibunya bahwa putranya telah sadarkan diri. Senangnya sang ibu mendengar berita itu.
Dia berjalan setengah berlari memasuki ruangan putranya. Melihat siapa yang datang, putranya menangis dengan sangat kencang dan memeluk ibunya lalu meminta maaf atas segala perbuatannya beberapa bulan yang lalu. Dan anaknya pun bercerita bahwa setelah dia membuang ibunya, tidak lama kemudian dia dipecat dari pekerjaannya dan istrinya selingkuh dengan bosnya sendiri. Semua harta habis dijualnya dan dia pun teringat dosa yang telah dia perbuat pada ibunya. Dan dia sadar betul mungkin saja musibah yang sangat bertubi-tubi yang selama ini dia hadapi bagian dari balasan kedurhakaannya kepada ibunya, sehingga dia berniat mencari dan menunggu ibunya di tempat di mana dia dulu meninggalkannya. Subhanallah, sebuah pelajaran berharga untuk Rudi, juga istrinya, dan juga untuk kita semua yang mendengarkannya, bahwa Allah telah menunjukkan kepada Rudi balasan bagi anak yang durhaka pada ibu. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk sahabat di luaran sana. Ambil ikhtibar dari kisah ini. Sahabat, bila kita masih ada ibu, tolonglah, taatlah pada ibu kita. Jangan durhaka padanya. Jangan pernah kita berpikir untuk meninggalkan ibu kita di panti jompo. Tahukah sahabat, bagaimana penderitaan ibu saat mengandung kita dulu? Bagaimana sakitnya ibu saat melahirkan kita dulu? Tanya ibu kita, sahabat. Kalau kita tanya seberapa besar sakit yang ibu rasakan saat itu, di saat berkorban demi mengeluarkan kita anaknya, tentu ibu kita tidak dapat menjawabnya. Hanya air mata yang akan menjawab semua pertanyaan kita. Terima kasih sahabat, semoga kisah ini bermanfaat dan sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing.